Josep Martinez ingin bermain di final karena kami punya tujuan besar. Josep Martinez menunjukkan performa yang luar biasa dalam laga semifinal Coppa Italia melawan AC Milan. Kiper Inter itu tampil dengan penuh kepercayaan diri, melakukan penyelamatan krusial dan keluar dengan berani untuk menghalau serangan lawan. Setelah pertandingan, Martinez berbagi pandangannya mengenai jalannya laga. Kami tahu AC Milan adalah tim yang sangat kuat dan terutama berbahaya dalam transisi serangan. Kami mencoba tetap dekat dengan mereka saat mereka menguasai bola agar tidak memberi ruang, tetapi kami tidak memulai babak kedua dengan baik. Terkait peluangnya untuk tampil di final, Martinez menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah pertandingan berikutnya di Serie A. Saya ingin bermain di final, begitu juga dengan semua rekan setim saya. Kami sedang bertarung untuk tujuan besar, dan saat ini kami harus memikirkan laga melawan Parma. Kami akan fokus pada leg kedua saat waktunya tiba. Vincent Kompany hadiri derby Milan, analisis langsung pertandingan Inter. Seperti dilaporkan oleh Marco Conterio, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, hadir di San Siro untuk menyaksikan langsung derby Milan antara AC Milan dan Inter. Tujuan utama kehadiran Kompany adalah untuk mengamati Malik Thiaw, bek tengah AC Milan, yang berpotensi menjadi target transfer Bayern Munich pada bursa musim panas mendatang. Namun selain itu, pelatih The Bavarians ini juga mengamati langsung permainan tim Simone Inzaghi yang menjadi musuhnya di perempat final Liga Champions tengah pekan depan. Bayern Munich tengah diterpa badai cedera, seperti halnya Inter, yang menjadikan pertandingan antara kedua tim masih tidak akan tertebak. Simone Inzaghi ungkap jika Inter sudah bermain lebih baik. Laga leg pertama semifinal Coppa Italia antara AC Milan dan Inter berakhir dengan skor 1-1. Tammy Abraham membawa Milan unggul lebih dulu di babak kedua, tetapi Hakan Çalhanoğlu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat tembakan keras yang akurat. Meski terus menekan dan menciptakan banyak peluang, Inter gagal mencetak gol kemenangan. Setelah pertandingan, pelatih Inter Simone Inzaghi memberikan komentarnya mengenai jalannya pertandingan. Derby ini berjalan intens. Kami sebenarnya bisa unggul lebih dulu di babak pertama lewat peluang De Vrij dan Frattesi. Kemudian mereka mencetak gol, tapi saya pikir kami bermain lebih baik, menciptakan banyak peluang melawan tim kuat yang punya pemain berkualitas. Pelatih berusia 48 tahun itu juga menyoroti reaksi timnya setelah kebobolan dan tetap berusaha membalikkan keadaan. Saya sudah melihat ulang gol AC Milan, ada pantulan bola yang menguntungkan mereka. Tapi tim tetap fokus dan menampilkan permainan bagus di babak kedua. Kami mendominasi dan memiliki banyak kesempatan. Inter menghadapi laga ini dengan skuad yang terbatas, di mana Di Marco dan Arnautovic absen karena mengalami kelelahan otot. Kami hanya punya 14 pemain outfield ditambah beberapa pemain dari tim muda. Di Marco dan Arnautovic tidak dalam kondisi 100%, jadi lebih baik tidak mengambil risiko karena jadwal kami sangat padat. Meski begitu, Inzaghi tetap optimistis menghadapi laga-laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Inter masih punya peluang besar untuk melaju ke final. Leg kedua akan dimainkan pada 23 April di San Siro. Dumfries dipastikan harus absen hingga 1 bulan ke depan termasuk dalam 2 leg kontra Bayern. Inter Milan dipastikan tidak akan diperkuat oleh Denzel Dumfries dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich. Menurut laporan FC Inter 1908, wingback asal Belanda itu harus menepi setidaknya 3 hingga 4 pekan akibat cedera otot. Dumfries mengalami masalah hamstring dalam hasil imbang 1-1 melawan Atalanta sebelum jeda internasional. Awalnya, ia tetap bergabung dengan timnas Belanda untuk laga perempat final UEFA Nations League melawan Spanyol, namun kemudian dipulangkan lebih awal agar bisa menjalani pemulihan di Italia. Dumfries berpotensi absen selama sebulan. Simone Inzaghi awalnya berharap Dumfries bisa pulih tepat waktu untuk laga tandang ke Allianz Arena, tetapi proses pemulihan tidak berjalan sesuai harapan. Pemain berusia 28 tahun itu kemungkinan harus menjalani perawatan selama sebulan sebelum bisa kembali ke lapangan. Sementara itu, Federico Di Marco hanya menjadi pemain cadangan saat laga Coppa Italia melawan Milan. Namun, keputusannya untuk tidak dimainkan murni alasan teknis. Karena Inzaghi tidak ingin mengambil risiko setelah Di Marco baru saja pulih dari cedera.
Lagi pencari bakat Inter pantau langsung Jay Itzes pada pertandingan kontra Bologna. Inter terus bergerak dalam mencari bek tengah baru untuk musim depan. Menurut laporan Fkinternews, pemandu bakat Nerazzurri hadir di Stadio Luigi Penzo pada Sabtu lalu untuk mengamati Sam Beukema, Bologna, dan Jay Itzes, Venezia, dalam laga Serie A antara kedua tim. Dengan kemungkinan kepergian Francesco Acerbi atau Stefan De Vrij pada akhir musim, Inter aktif menjelajahi opsi di lini pertahanan. Beukema, bek asal Belanda berusia 25 tahun, telah lama masuk radar Inter, tetapi Bologna mematok harga tinggi, sekitar 30 juta euro, yang membuat transfernya cukup sulit. Sebagai alternatif, Inter juga mempertimbangkan Jay Itzes, bek tengah Venezia yang dinilai sebagai opsi menarik dengan harga lebih terjangkau. Venezia disebut siap melepas pemain 23 tahun itu dengan banderol sekitar 10 juta euro. Dengan perburuan bek yang semakin intens, Inter tampaknya bersiap untuk memperkuat lini pertahanan mereka guna mempertahankan dominasi di Serie A serta bersaing di kompetisi Eropa musim depan. Direktur Olimpik Marseille, Mehdi Benatia hadir di San Siro terkait Inter dan Luis Enrique. Direktur Olimpik Marseille, Mehdi Benatia, hadir di San Siro untuk menyaksikan leg pertama semifinal Coppa Italia antara AC Milan dan Inter, sekaligus membahas potensi transfer Luis Enrique ke Nerazzurri pada musim panas nanti. Menurut laporan Sky Sport Italia, Inter menunjukkan ketertarikan pada winger Brasil berusia 23 tahun tersebut, yang juga diminati oleh Bayern Munich, lawan mereka di perempat final Liga Champions. Marseille dikabarkan mematok harga antara 30 juta euro hingga 35 juta euro untuk melepas Enrique. Sejauh musim ini, pemain sayap tersebut telah mencetak 7 gol dan 5 assist di Ligue 1, serta menambah 2 gol dan 2 assist di Coupe de France. Kehadiran Benatia di San Siro menunjukkan bahwa negosiasi bisa segera dimulai, dengan Inter yang berniat sudah memasukkan Enrique dalam skuad Piala Dunia antar klub. Ruud Gullit samakan Milan dengan Chelsea yang mengalami musim yang buruk. Ruud Gullit melihat kesamaan antara musim mengecewakan AC Milan dan Chelsea. Dia menyarankan agar Rossoneri fokus pada identitas dan sektor muda. AC Milan saat ini berada posisi ke-9 klasemen Serie A, tertinggal 6 poin di bawah Bologna yang berada di posisi ke-4, membuat mereka berada di luar zona kompetisi Eropa untuk musim depan. Legenda Milan dan timnas Belanda, Ruud Gullit berbicara tentang situasi Rossoneri dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, dengan menyebut mantan timnya tersebut mengalami kondisi yang sama dengan Chelsea. Ini mengingatkan saya pada Chelsea, tim lain yang masih menjadi teka-teki saat ini. Sejujurnya, saya belum mengerti gaya sepak bola seperti apa yang ingin dimainkan Milan. Saya rasa mereka belum menemukan arah yang tepat, ujar Gullit. Skuad ini kuat di atas kertas, terutama setelah bursa transfer Januari. Kemenangan Supercoppa tidak benar-benar membawa kepercayaan diri bagi tim dan mereka belum membaik dibandingkan musim lalu. Dengan melakukan apa yang PSG lakukan. Berhentilah membeli bintang, pekerjakan pelatih seperti Luis Enrique dengan filosofi sepak bola yang brilian dan fokuslah pada akademi muda, kata mantan bintang Belanda itu. Liverpool adalah contoh lainnya. Mereka mengganti klub dengan pelatih lain yang memiliki gaya bermain serupa. Milan perlu menemukan kembali akar dan DNA mereka. Kesuksesan tidak dapat dibeli. Kesuksesan harus dikejar melalui kerja keras dan pilihan yang tepat.